Siapa lagi? Imam Abu Hanifah itu. Imam Abu Hanifah itu setiap malam nggak pernah salat sunnah, nggak pernah pulang dari 300 rakaat tuh setiap malam itu. 300 rakaat. Imam Abu Hanifah itu 300 rakaat berapa salam? 300 rakaat berarti 150 salam itu. Siapa yang kuat tuh kamu? Ada yang kuat kira-kira ini? Hah? Jadi beliau para Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hambal, mereka itu di samping alim, ilmunya sudah cukup, beliau juga orang yang ahli ibadah, betul-betul takwa kepada Allah. Jadi tidak sekarang seperti Wahabi sekarang ini. Wahabi sekarang ini hanya pinter dalil apa? Ya memang banyak hafalnya hadis, kan menghafalkan dia itu, menghafalkan hadis-hadis itu. Hadis-hadis yang memojokkan orang ahli sunnah wal jamaah itu banyak dihafalkan oleh beliau itu. Tapi mereka orang ahli sunnah orang Wahabi sekarang ini, jangankan soal seperti itu ya. Orang sukanya masih mencaci kan mencaci namanya kan. Suka menjelekkan Imam Syafi'i, menjelekkan imam-imam yang lain. Ngapain kita bermadhab katanya ya? Bermadhab itu enggak wajib. Udah kita belajar hadis sendiri, kembali kepada Al-Quran dan hadis katanya. Ngapain mesti begitu? Emang kalau kita kasarnya ya, kamu ya kalau kesini kalau ke pondok ya. Ya kita ini aja. Kamu sudah ngarang berapa kitab sih gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Mana karang kamu? Sedangkan Musyafi'i sekian kitab yang dikarang. Kok kamu gimana sih akal kamu tuh ya? Buktinya beliau sudah alim, karangannya banyak. Kamu nggak punya karangan satu pun menjelek-jelekan beliau tuh. Itu gila kamu, kerangkeng aja. Itu aja. Kalau dia kesini ya. Iya, kan begitu kan. Mereka hanya hafal hadis. Memang dihafalkan. Siapapun kalau ngapalin bisa kan ya. Kan memang itu berdebat saja. Tapi kenyataannya mana karangannya? Nggak ada kan. Coba kalau misalnya punya karangannya. Berapa macam karangan kitab itu? Berarti sering berdebat ya? Wahabi itu begitu. Wahabi itu. Dia nggak mau dengan hadis-hadis yang dhaif. Yang dipakai hadis sahih semuanya. Kalau dhaif nggak percaya. Kalau kita kan nggak. Hadis dhaif itu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh NU ya terutama ya. Boleh dipakai. Yang penting bukan akidah kaitannya, ajarannya. Yang penting tentang fadhailul a'mal itu boleh. Motivasi untuk berbuat baik. Itu sekalipun hadisnya dhaif kita pakai. Kan nggak ada gunanya, nggak ada ruginya kan kita lebih hati-hati gitu ya. Yang penting tidak berkaitan dengan akidah. Nah, kalau akidah memang kita juga pakai yang sahih. Kalau berkaitan dengan akidah. Karena apa? Karena akidahnya rusak, nanti bisa jadi orang kafir ya. Kalau akidahnya rusak. Tapi kalau mereka enggak, yang penting pokoknya kalau enggak sahih, apapun enggak mau dia. Baik fadhailul amal. Nah, kalau kita enggak, yang penting ada dengan hadis itu kita terdorong untuk berbaik, sekalipun itu dhaif kita pakai. Itu kalau kita ya. Itu yang dicontohkan oleh harusnya. Ayo ngaji dulu enggak selesai ngaji ini kalau cerita. Mana sekarang? Wa ya'rifullah ta'ala. Wa yuqaddimu ya. Wa yuqaddimu dan mendahulukan ya talib ilmi ilmu tauhid kepada ilmu tauhid tadi itu ya. Ilmu tauhid kepada ilmu tauhid. Wa ya'rifullah ta'ala dan wa ya'rifu dan mengetahui wa ya'rifu dan mengetahui ya talib ilmi Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala bidalili dengan dalil. Fa inna imanal muqallid karena sungguhnya apa imannya orang yang muqallid itu ikut-ikutan ya. Fa inna imanal muqallid karena sungguhnya apa imannya orang yang ikut-ikutan. Wa in kana sahihan, wa in kana sekalipun ada ya iman sahihan ialah as-sah indana menurut kita ini mazhab yang 4 ya, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya.
lakin tetapi yakunu ada ya iman ia muqallid yakunu ada ya muqallid atiman ialah dosa bitarkil istidlal sebab meninggalkan mencari dalil sebab meninggalkan apa sebab tidak mempelajari dalil itu intinya ya. Jadi begini kata ulama, kita mendahulukan ilmu tauhid, nah, setelah itu mengetahui Allah dengan dalil. Jadi tidak ikut-ikutan. Kita kan sudah ajarkan belajarkannya mulai dari wujud apa artinya wujud? Ada. Allah ada. Apa dalilnya Allah dikatakan ada? Ada dua dalil kan? Satu dalil akli. Artinya dalil yang akli itu dalil yang pindahan daripada Al-Qur'an ya. Yang kedua dalil akli. Dalil akal secara akal. Secara akal apa dalilnya Allah dikatakan ada? Secara akal. Adanya alam semesta. Tak mungkin alam semesta ini jadi sendiri. Pasti ada menciptakan. Siapa itu? Ialah Allah. Maka secara akal kita yakin kalau Allah itu ada. Buktinya apa? Adanya alam semesta. Ini dalil akli namanya. Dalil akli, dalil langsung dari Al-Qur'an, pindahan dari Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wallahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa adapun Allah ma'akum bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti dia ada. Itu dalil aklinya ya. Kita sudah belajar semua itu. Dan iman itu kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mazhab 4 itu ya, semua itu sama itu. Mazhab 4 itu mulai dari penganut Imam mazhab Hambali Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 4 itu. Jadi mereka mengatakan imannya orang yang ikut-ikutan itu sah, tapi dianggap dosa sekalipun sah. Kenapa? Karena dia nggak mau mempelajari dalil. Kita kan masih ikut-ikutan dari dulu ya. Dari kecil kan orang tua kita Islam, kita ikut Islam itu kan ya. Nah, tapi sekarang kan sudah belajar nih. Setelah kita dewasa harus orang tua dia masukkan ke pesantren sudah belajar apa dalilnya. Ini dalilnya itu. Nah, itu namanya kita sudah mempelajari dalil. Andai kata kita nggak belajar dalil seperti orang-orang tua yang dahulu yang nggak pernah belajar dalil, apakah sah imannya sah? Tapi dianggap dosa karena nggak mau belajar, kecuali nggak ada yang ngajarin gitu ya. Nah, jadi kita ini sekali kalau karena sudah ada yang mengajarin wajib belajar. Makanya pertama kali wajib belajar apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah, supaya kamu tahu tentang akidah kepada Allah dengan dalilnya. Kan sudah diajarin dulu ya di istiadat ya. Ada semua kan.